Jadi itu ini bener-bener di luar dugaan aku. Karena kan waktu pas bulan Mei kan Anwar ulang tahun kan, pengen kayak ulang tahun yang beda gitu, sesuatu yang beda. Ya udah, ulang tahunnya di depan Ka'bah. Nah terus pas di sana Anwar tuh doa, Anwar bilang kayak ya Allah, pengen deh Anwar tuh diizinin. Ya aku kalau ngomong itu merinding deh. Jadi aku bilang kayak ya Allah izinin Anwar, itu berdoa sambil nangis kayak ya Allah kasih izin Anwar buat datang ke sini lagi. Dan Anwar tuh pengen banget setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali untuk bisa datang ke sini untuk menenangkan diri gitu kan. Terus tiba-tiba ini benar-benar di luar apa ya, di luar nalar manusia. Ada orang nawarin Anwar travel. Dia bilang kayak Anwar mau berangkat nggak? Terus aku bilang ya aku nggak bisa karena aku habis libur. Karena program Anwar juga semuanya program stripping gitu kan. Nah terus tiba-tiba aku ngomong lah sama manajer Anwar. Manajer aku bilang, War ini tuh panggilan namanya. Semua orang pengen ke sono. Ada orang punya duit tapi nggak ada waktunya. Ada orang punya waktunya tapi nggak punya duit. Tapi lu tiba-tiba disuruh pergi gratis. Ada travel yang nawarin. Tinggal gua yang minta izin buat ngosongin jadwal. Terus aku bilang kayak, wah masya Allah manajer aku bijak banget. Biasa kan kerja gitu kan. Terus ya udah dia bilang nggak butuh berapa lama proses izin ke program TV. Diizinin lah terus pergi deh. Dan itu benar-benar luar biasa banget. Perginya bareng sama Ibu Menteri. Bu Mpok Nur. Istrinya siapa ya? Sandiaga Uno. Terus itu masya Allah bener-bener semua yang pergi itu adalah pengusaha-pengusaha orang hebat di Indonesia. Sedangkan Anwar siapa gitu kan ibarat kata gitu kan. Terus pelayanannya bener-bener VIP. Ini maaf ya bukannya ria ya, tapi aku bentuk syukur aku gitu. Kayak ya Allah kok Allah bener-bener ngasih nikmat yang luar biasa. Semuanya itu luxury. Terusnya pada saat kita mau ibadah pun mulai yang dari di Masjidil Haram. Terusnya juga di Ka'bah itu bener-bener hotelnya timbang turun. Kan kalau dulu kan Anwar bayar, itu kan yang kayak lumayan jauh gitu ya, butuh effort buat jalan. Ini enggak, turun, ibadah permudah, makanan bener-bener luar biasa. Terus tiba-tiba yang bikin aku sedih, aku banyak banget di sana tuh yang ngasih uang tiba-tiba. Ngasih uang aja, aku kayak astagfirullahaladzim, aku bilang kayak, ya Allah ini apa lagi sih gitu. Tapi di sana uangnya, kan lihat ibadah kan, ketika dia ngasih uangnya aku bagi-bagi lagi sama yang pekerja-pekerja kebersihan. Terus sama ada jemaah-jemaah lain yang kayak nenek-nenek kayak gitu. Ketemu sama pengusaha emas juga siapa Kak Mira yang orang Makassar. Kenal juga kagak, apa juga kagak. Tiba-tiba dia ngasih duit, aku lagi di restoran ini buat Anwar. Aku bilang ya Allah. Terus tiba-tiba ada yang transfer dari pemilik travel. Padahal di situ ya udah dengan dikasih gratis aja buat Anwar udah luar biasa gitu. Dan perjanjiannya nggak ada, maksudnya nggak ada yang dikasih apa. Dia ngasih sampai 2 kali transfer kayak ini apa sih ya Allah, bilang gitu. Kalau ingat itu aku pengen nangis mulu gitu pokoknya, masya Allah. Tapi gimana War, akhirnya maksudnya kan ya alhamdulillah dikasih rezeki gitu, dikasih uang segala macam, tapi memutuskan untuk memberikan kepada orang yang mungkin membutuhkan. Gimana keputusan untuk memberikan kepada orang yang kayak pekerja yang di sana atau gimana? Ya karena Anwar pikir ya ini bukan rezeki Anwar gitu kan, karena kan dikasih di rumah Allah secara tiba-tiba gitu kan. Aku pikir kayak lu jangan pelit Anwar. Mungkin di situ aku mikirnya kayak jangan diuji juga nih. Ketika dikasih uang kayak gitu Anwar malah semakin pelit atau gimana nih. Pas dikasih udah aku kasih aja. Karena pas banget lagi di Ka'bah, aku lagi pakai kain ihram, ada ibu-ibu. Hai Anwar, aku ngefans sama kamu loh gitu. Terus ya udah aku cuma foto kan, namanya orang ngefans kan foto. Terus tiba-tiba dia sama suaminya ngeluarin duit kayak segepok gitu kayak ini buat kamu. Hah? Ini ngapain? Aku bilang kan nggak ngapa-ngapain, ini buat kamu aja. Terus tiba-tiba orangnya pergi. Pas sama nengok udah kagak ada. Itu ibu-ibu sama bapak-bapak. Aku kaget banget. Uangnya real kan. Itu bener-bener segepok. Ya udah dari situ aku kayak ya Allah, aku langsung nangis lagi. Aku jadi sedih kan. Aku nangis lagi di situ bener-bener di Ka'bah. Aku bilang kayak ya Allah, ini makasih banget rezekinya. Rezeki dari kamu nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Ya udah, ketemu orang aku kasih aja deh selembar. Orang yang mau bersihin kayak orang jemaah juga nggak kenal siapa yang, misalkan ada banyak tuh orang-orang yang kayak orang maaf banget. Orang yang kayak haji tapi backpacker ya, yang maksudnya mereka tuh kayak pergi sendiri gitu. Kan maaf kelihatan kan kayak bobo kresek itu aku kasih gitu. Terus ya udah selama di sana aku bener-bener yang nangis doang. Setiap mau sholat azan aku nangis, setiap mau ibadah nangis, cuman gak bisa minta apa-apa, cuma kayak ya Allah makasih ya udah bikin Anwar tuh udah di posisi sekarang, udah dikasih nikmat yang benar-benar luar biasa, dikasih pergi umroh gratis dengan fasilitas yang masya Allah. Kalau misalnya Anwar pikir di luar logika manusia ya itu nggak mungkin gitu ya. Ya mungkin tapi maksudnya kan butuh proses gitu. Tapi ini jebret sama Allah, ya Allah gitu. Yang paling nge-trigger kamu akhirnya nangis itu apa sih, Wak? Aku cuman ini doang. Cuman yang sujud terus di Akabah aku bilang kayak ya Allah makasih ya. Aku bilang
udah dikasih kesehatan, udah dikasih rezeki yang luar biasa. Terus selama aku di Indonesia kerjaan juga nggak berhenti ada aja. Dan Anwar nggak pernah ada space buat kayak libur gitu ya. Pokoknya mulai dari pandemi sampai di sekarang nih, kita di posisi sekarang itu bener-bener kerja itu doang udah. Aku nggak bisa minta. Kalau tahun lalu aku banyak mintanya kan, pas ulang tahun aku bilang kayak ya Allah pengen ini pengen ini pengen ini pengen ini. Tapi ini enggak, aku bener-bener yang mulut tuh nggak bisa minta, tapi cuma kayak ya Allah makasih ya. Terus aku mohon ampun, aku bilang tuh. Akhirnya ada satu titik di situ aku tuh bilang kayak Anwar kadang suka lupa sholat, Anwar kadang suka ngelupain perintah Allah gitu ya. Cuman kerja dunia aja yang Anwar kerja, tapi Allah masih ngasih nikmat yang baik gitu buat Anwar, kayak kesehatan, kayak rezeki. Terus di situ langsung Anwar balik, aku bilang kayak Allah udah baik banget, berarti sekarang Anwar harus taat. Aku bilang jangan ada celah sedikit pun untuk ngelupain Allah, jangan melakukan hal-hal yang dilarang Allah gitu. Jadi udah, sampai semua orang tuh di mobil nih kan, sampai orang bilang, wah lu kenapa nangis aja? Aku bilang kayak nggak tahu, aku udah nggak bisa berkata-kata kayak oh ini aja. Aku kayak sekarang ini lagi di momen yang kayak misal lagi sampai Indonesia sholat aku nangis cuma kayak Allah makasih ya, aku bilang kayak gitu. Ini nggak tahu deh, pokoknya gitu deh. Artinya mungkin lo udah istilahnya mencapai ya, maksudnya kayak mendapatkan kenikmatan lah dari Allah mungkin selama ini, selama karir Anwar. Mungkin gimana mungkin Anwar mungkin dari awal kan karirnya kan dari chef dulu segala macam, ini gimana Bang kalau cerita? Dia lebih kayak gitu sih. Yang satu titik yang aku bilang kayak yang tadi Anwar bilang, kerjaan gak henti-hentinya. Terus posisi di entertain mulai dari yang nol, Anwar bukan siapa-siapa, sampai sekarang Anwar masih proses pembelajaran juga. Program TV yang gak pernah ada henti-hentinya, pindah TV satu, acara bungkus satu, tiba-tiba dikasih acara berikutnya, acara bungkus tiba gak ada gantinya. Pokoknya ya Allah tuh benar-benar maha baik banget. Dan sama satu lagi, kan Anwar doa lagi di sana, aku bilang ya Allah, kalau memangnya Anwar dikasih umur panjang, kasih kesempatan Anwar lagi buat menginjakan kaki ke Masjidil Haram, ke Mekah, aku bilang ke Tanah Suci. Tiba-tiba dong, selang beberapa hari ada yang telepon lagi travel, dia bilang Anwar bulan Februari kita berangkat lagi ya, kata itu. Hah? Februari dong, ini hitungannya berarti 3 bulan kan, dihitung dari sekarang kan. Itu berangkat lagi, dan ini lagi ngatur kerjasama sampai kamu mau fasilitas apa, misalnya kayak ini maaf sekali lagi bukannya ria, tapi aku lebih kayak kesyukur diri aku gitu. Dikasih mau bisnis apa, kelas bisnis, hotelnya mau yang kayak gimana, mau yang gimana, itu tinggal berangkat doang. Dan kebetulan aku ngajak manajer aku kan, sama insya Allah nanti di bulan Februari mama sama papa aku mau ikut, itu mau aku ajak juga. Berarti kan emang doanya dijabah ya. Aku minta 3 bulan atau 4 bulan lah. Ini belum pulang sampai Indonesia. Kemarin dia telepon lagi sama travel buat berangkat lagi. Aku bilang kayak ya udah. Dari situ aku kadang malu sendiri. Aku bilang yang makanya tadi Andor bilang harus benar-benar taat nih, aku bilang kayak gitu. Benar-benar harus yang ingat Allah, apapun harus disertakan Allah, harus ngerjain apapun ya karena Allah, ikhlas lahir dan batin gitu. Karena kan ya balik lagi ya, rezeki, umur, jodoh kan memang di jalan Allah kan. Tapi ya manusia harus berusaha sebaik-baiknya. Kita Anwar nih cuman punya usaha sama doa. Tapi takdirnya ya udah Allah yang menentukan. Jadi aku lebih ikhlas. Sekarang melakukan apapun ikhlas aja. Jadi kayak ya udah lihat Allah deh. Ada kerjaan ini ya udah bismillah. Kalau emang rezeki Anwar pasti larinya ke Anwar. Kalau nggak pun ya udah gitu. Lebih legowo. Selain juga ya tadi dikatakan udah alhamdulillah kerjaan juga rezeki lancar dari Allah. Nah ini doa apa sih mungkin yang juga dipacarkan di sana gitu yang pengen difokusin sama Anwar gitu? Doanya sih kemarin lebih kayak minta kesehatan, terus dilindungi dari orang-orang yang jahat gitu kan. Apalagi kan sekarang di dunia ini kan maaf ya, terkadang banyak orang yang nggak sesuai sama frekuensi Anwar. Kadang banyak orang yang pengen jatohin. Ya aku minta dihindarin aja sama orang-orang yang berbuat jahat. Kalaupun ada orang yang kurang baik sama Anwar, ya tolong dijauhkan dari circle itu. Lebih kayak gitu sih. Sama kemarin sih ada satu titik momen pas Anwar lagi nyium Hajar Aswad. Aku udah bingung banget mau doa apa, tapi di hati sama di otak tuh kayak jodoh gitu kan. Karena kan udah gak muda lagi kan. Teman-teman semuanya angkatan Anwar tuh udah nikah semuanya. Kayak Feli, Kiki, Mumu, Dede ya kan udah berkeluarga. Tinggal Anwar doang gitu. Terus ya udah aku minta kayak ya Allah, kasih takdir terbaikmu untuk hal jodoh. Aku bilang aku percaya sama takdirmu. Walaupun Anwar tetap usaha gitu ya, tapi ya semua campur tangan Allah. Kalau memang Allah udah menentukan yang baik, ya Anwar terima gitu. Udah lebih kayak terakhir tuh pas tawaf wada kan, tawaf perpisahan kan, aku lebih banyak nangis sama minta jodoh udah gitu doang. Kan di umur yang kemarin sempet katanya lagi deket juga sama orang. Ya. Nah ini gimana? Karena kemarin kan ini apa LDRan kan. Nah aku tuh ternyata nggak bisa kalau LDRan, jadi kayak bosan sendiri. Harus video call, harus chat-chatan, tapi nggak ada bentuk nyata yang kayak harus ketemu. Terus mau ngomongin prospek tuh udah nggak bisa karena kan terbatasi sama handphone doang kan. Jadi aku pikir kayak ya udah tetap komunikasi tapi
aku kayak nunggu dia aku bilang kayak kapan comeback again in Indonesia gitu. Kalau misalnya memang dia balik ke Indonesia, udah deh gue lamar aja gitu. Kalau ngomongin aku nggak bisa, ngomongin yang kapan dong kita nikah, di telepon tuh nggak bisa, kalau nggak video call gitu. Jadi cuman kayak, aku capek ya LDRan tuh gitu, aku nggak bisa. Artinya udah Dibilang udah enggak, dibilang enggak juga enggak. Gimana ya? Dibilang enggak juga iya, maksudnya kayak ya udah lebih kayak silaturahmi tetap aja, silaturahmi tetap jalan. Karena kan dia ini kan syar'i juga kan. Jadi dia tuh kayak menghindari namanya pacaran. Jadi aku nggak bilang pacaran tapi lebih kayak silaturahmi baik aja gitu, komunikasi ya. Kalau kita posting apa ya dia suka ngerespon, dia posting apa ya Anwar respon, lebih ke komunikasi kayak gitu aja. Tapi nggak ada bentuk nyata yang kita harus. Kan sekarang aku lagi ikut kajian nih kan, setiap hari Sabtu sama Rabu pulang syuting. Aku tuh pengen gitu ikut kajian bareng yuk gitu. Tapi ya ini jalannya di sini, dia di sono, ya aku di sini gitu. Jadi kayak capek aja. nah ini kan tadi sebut doanya minta jodoh, kira-kira target ada nggak? Aku nggak mau nargetin karena kalau nargetin nanti nggak sesuai ekspektasi aku yang sebel sendiri, nanti yang ada malah aku ngehujat Allah kan, kayak masa aku udah minta kok nggak ada gitu ya. Aku cuma bilang aja, makanya tadi aku bilang to the pointnya adalah ya Allah kasih jodoh terbaik Anwar, kasih takdir terbaikmu gitu, entah itu kapan ya. Berarti kan Anwar tinggal nunggu keikhlasan dari Anwar aja. Allah kasih misalnya besok, hari Rebo, hari Kamis, Sabtu, Minggu misalnya gitu, yaudah nerimain aja, udah jalanin aja yang di depan mata gitu. Wah, kemarin sempet kita lihat di story kamu yang nangis takut naik apa sih kayak kereta. Iya itu Ceritanya gimana sih, Bud? jadinya. Nah ini makanya juga ya, ini travel umrohnya juga benar-benar luar biasa. Nggak cuma kita ibadah umroh, tapi di sela-sela kita ibadah ada free time itu kita diajak jalan-jalan ke namanya Taif ya. Nah Taif itu ada kayak wahana, mungkin kalau di Indonesia itu Dufan ya, di Arabnya. Itu bener-bener yang aku tuh dipaksa sama ibu-ibu, dan ibu-ibu itu kan butuh-butuh hiburan ya, ibu-ibu pengusaha yang bekerja keras gitu kan. Terus aku diajakin dipaksa, mereka nggak tahu, disangkanya Anwar itu bohongan. Dan ternyata emang aku tuh deket sampai pingsan, bukan pingsan, kayak panas dingin, aku sampai terkencing-kencing, lemes. Aku aja sampai ganti celana karena kan mau sholat kan najis kan. Karena pipis akhirnya aku buang. Terus aku cuma pakai gamis doang sholat. Terus jadi bahan ketawaan ibu-ibu, dan akhirnya ibu-ibu tuh jadi kayak deket, oh ternyata beneran ya di TV emang takut. Gue bilang masa bohongan, emang takut. Tinggi banget, bayangin aja. Naik kereta gantung yang kaca. Karena yang ada di pikiran Anwar, maaf ya, maaf. Waktu itu sempat jadi insiden tuh yang di Bali, yang maaf, yang orang jatuh. Nah aku tuh udah parno aja sama hal kayak, tapi ini kaca, ini tinggi banget. Dan di bawahnya kamu tahu, itu tuh gunung-gunung batu. Kan itu Naujubeng Jalik ya, kalau misalnya jatuh amit-amit, iya Allah. Gak tahu deh, aku sepanjang itu udah doa aja. Dan ini pegangin sama ibu pada ketawa-tawa, pada kayak oh my god lucu ya gitu. Jadi storyan mereka, jiban mereka, tapi is okay gitu. Oke, tapi yang ngerasa bedain dari yang umur waktu bulan Mei kemarin apa sih, Bang, namanya? Bedanya adalah kalau ini benar-benar Anwar dikasih fasilitas yang luxury, mulai dari bisnya ya Allah, aku juga gak nyangka. Aku bilang kayak sampai aku nelfon mama, aku bilang mah ini benar-benar luar biasa. Sama mama aku ngomong, amalan apa sih yang lo lakuin? Aku bilang ini doa mama, aku bilang kayak gitu. Aku mah gak ngapa-ngapain, aku bilang naik bisnya itu bisnya cakep banget, bisnya mewah. Terusnya juga hotelnya, hotel yang paling di atas, dan hotel itu samping-sampingan sama kalau misalnya ada raja Arab King siapa gitu, aku dapat di kamar itu. Dan bener-bener itu view-nya tuh view Ka'bah, kita bisa melihat aktivitas Ka'bah kayak gitu. Terus ada perjalanannya juga, perjalanan yang apa namanya nih, jalan-jalan, ada fun-nya juga, jadi dapat senangnya juga. Terus yang terakhir ya di situ Anwar dikasih kesempatan ada seminar, bayangin ada seminar bareng sama pengusaha-pengusaha. Dan Mpok Nur kan punya ini kan, dia punya usaha makanan kan. Mpok Nur istrinya Pak Sandiaga Uno, beliau ngisi materi. Terus Anwar di situ nge-MC, dan di depannya audiensnya adalah para pengusaha. Dan ya nikmat banget gitu, kayak kita di sela-sela ibadah dapat pembelajaran juga, dapat bekal juga gitu sih. Beda, pokoknya ini beda banget sama umroh-umroh pada umumnya. Nah ini kan umroh udah lumayan alhamdulillah berapa kali lah, Bang. Kira-kira untuk haji udah ada kepikiran berapa kali? Nah kemarin ketemu sama beberapa ustadz yang ada di sana, mereka nanya Anwar udah berapa umroh. Anwar bilang alhamdulillah, sama kemarin tuh udah 4 kali umroh. Kapan haji diniatin? Aku bilang insya Allah secepatnya. Anwar nggak mau haji sendiri, tapi kan lagi nabung juga kan, umrohnya bareng sama mama sama papa. Karena mau papa kan belum haji, jadi biar bareng sama Anwar ada yang ngedampingin yang muda gitu. Karena kan kasihan kalau haji kan kayak dilepas gitu kan, dan kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Jadi Anwar pikir kayak harus bertiga deh, biar mama papa Anwar yang jagain gitu, yang ngebimbing buat kemana-kemananya gitu. Tahun depan kan bakal umroh bareng orang tua. Tahu Itu umroh berapa kali bareng orang tua? sama orang tua tuh 2 kali. Kemarin kan Anwar, mama papa pertama udah, terus habis itu Anwar, terus mama papa lagi sendiri tuh, mereka berdua sama adik Anwar. Terus
Anwar nggak ikut karena kan kerja kan. Nah besok bener-bener yang family gitu. Ya kalau ada biaya lagi Anwar bisa ngajak kakak Anwar semuanya gitu, insya Allah lah. Doanya yang baik, dan dari sini Anwar dapat pelajaran. Ternyata ketika kita berpikir, terusnya ketika kita bertindak, itu harus selalu yang baik-baik sama ucapan. Karena dari situ Anwar nggak tahu doa mana, ucapan mana, perbuatan mana baik mana yang dijabah dan dikabulin sama Allah. Jadi sebisa mungkin kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup nih, Anwar pribadi harus berucap yang baik-baik, harus melakukan yang baik-baik. Karena ya tadi Anwar bilang, semuanya itu ya bakalan didoain dan dikabulin sama Allah gitu. Tapi pernah ada omongan ke papa mama mengenai bakal haji bareng? Udah ngomong, Anwar bilang, "Man, nanti kita haji ya." Kan mama bilang kan, Bapak mau haji ya?" Bilang, "Iya, tungguin ya, Anwar nabung dulu gitu kan satu-satu." Terus, "Tapi Anwar bareng ya." Emang bisa kata itu ya, bisa kan kalau haji kan kurang lebih 1 bulan ya. Jadi Anwar bilang ya bisa minta izin lah, karena kalau haji kan memang udah terjadwal juga. Dan balik lagi, Anwar ngomong sama mama, Pak, kalau misalnya biayanya ada, waktunya ada, berarti tandanya panggilan." Dan semuanya balik lagi, udah kuasa Allah. Jadi kita yang manusia hanya hanya berusaha dan doa aja, nanti kapannya Allah udah yang ngatur gitu. Termasuk siapa mau berangkat haji ini. Sedikit mengenai baju, boleh dong ini Ya. memang bakal merubah penampilan, mungkin akan lebih hijrah atau lebih islami atau gimana mungkin Mars? Enggak sih, kemarin tuh Anwar sempat ini juga bukan tahu siapa sih, tetap sharing kan sama Ustadz. Anwar bilang kayak banyak orang bilang kayak Anwar hijrah, bukan hijrah. Hijrah kan artinya kan perjalanan kan. Ya namanya manusia, basicnya kita harus ada perubahan. Nah, Anwar pengen berubah menjadi Power Ranger. Anwar pengen berubah menjadi lebih baik lagi gitu maksudnya. Tapi kalau untuk baju ya Anwar menempatkan sesuai posisi. Karena kan ini habis pulang umroh juga. Katanya kan katanya orang pernah umroh itu selama 40 hari dikelilingin sama malaikat yang ikut dari sana. Amin ya Allah. Terusnya juga karena habis sholat Jumat juga gitu kan. Jadi ya udah aku menyesuaikan baju. Tapi kalau tetap syuting harian ya tetap menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan momen-momen tertentu. Yang penting kayak menjaga aurat, menjaga sikap gitu aja sih. Tadi seperti katakan kajian sering. Nah itu mau untuk ikut kajian tuh gimana sih? Jadi ikut kajian itu karena Anwar pikir dunia entertain ini kalau misalnya kita nggak punya pagar buat diri kita, ya kita yang bisa menentukan hidup kita gitu. Mau ke manfaat atau mudarat gitu kan. Jadi di sini Anwar ngebentengin diri Anwar supaya nggak pergi terlalu jauh ya tadi. Kalau setiap hari Senin itu di Blok M di lantai 7 ada kajian. Terusnya Sabtu juga itu jam 3 sama hari Rabu. Rabu itu ba'da maghrib. Ba'da maghrib sampai Isya. Anwar ikut kajian supaya tadi Anwar bilang manusia itu kan haus akan ilmu ya kan, supaya Anwar tahu batasan-batasan dipagerinya ya dengan kajian-kajian itu. Kadang bikin hati jadi tenang, misalnya capek pulang syuting ya kan dengan lalu lalang hiruk pikuk, tapi abis ikut kajian kayak pulang lagi, jadi ingat Allah lagi, ibadahnya jadi dikencangin lagi kayak gitu sih. Bukannya pengen kayak sok-sokan gitu ya, tapi lebih kayak ngejaga diri Anwar aja gitu. Dan kadang temen suka nanyain kayak, "War, lu mau kemana? Mau kajian?" "Ikut yuk, ikut." Ada beberapa temen kayak selebgram juga, terus kayak kemarin Cesnabati, "Lu habis syuting mau kemana? Mau kajian." Bukan Anwar kalau ngajan, kalau maksa kan takutnya nggak enak ya, karena kan orang punya pilihan masing-masing. Tapi lebih kayak, gue ikut dong. Akhirnya banyak yang gitu, gue ikut dong. Ya udah ayo. Akhirnya banyak yang suka karena ustadznya juga bener-bener yang kayak bukan menghardik ya, tapi lebih kayak mereka bercerita relate sama kehidupan mereka, dan akhirnya jadi contoh buat orang, ternyata kalau misalnya kita menyeimbangkan dunia dan akhirat, dunia itu bakal ngikut kita gitu, apalagi mengutamakan Allah gitu sih. Lebih kayak pengen ya jadi lebih baik aja lah gitu. Apa sih Anwar kan banyak dosanya, banyak kurangnya gitu. Karena Anwar pengen menjadi yang memantaskan diri untuk mendapatkan seseorang gitu kan. Satu lagi, emang sekalian nyari jodoh gitu di kajian-kajian kali? Sempet nyari jodoh waktu itu sama Ustadz Hanan Ataki, dipanggil ke panggung. Dia bilang, "Anwar nih katanya udah cakep," kata gitu, "udah artis, masa jomblo?" Cuman kalau bilang, "Iya kan nih gimana ya." Terus dicariin tuh beberapa kandidat uhti yang pada nonton kajian, yang datang dipanggilin, "Siapa yang mau sama Anwar?" Banyak yang maju gitu kan. Tapi aku carinya tetap ya ini ya, sebagai kayak fun aja gitu, nggak diseriusin gitu. Terakhir satu lagi mungkin mengenai kamu yang udah mulai berusaha lebih baik sekarang. Orang tua gimana mungkin melihat kamu sebagai Orang tua ya seneng sih alhamdulillah, dan malah sekarang Anwar lebih kayak bukan ngajarin orang tua, bukan nasehatin, tapi lebih kayak berbagi ilmu aja sih. Jadi ilmu yang Anwar dapetin di kajian gitu, kadang suka Anwar share di rumah. Misalnya kayak kan namanya di rumah kan kakak, mama kan ya kadang suka lupa ya, suka kayak bukan ngomongin orang sih, unboxing kehidupan orang. Suka bilang kayak nggak boleh
ngomongin orang, belum tentu kita lebih baik dari mereka. Sekarang tuh lebih kayak apa-apa tuh kayak, karena mungkin Anwar ngikut kajian kali ya, jadi sedikit-sedikit ada ilmunya, tahu dalilnya, terusnya tahu dari sumber Al-Quran. Jadi sekarang tuh lebih kayak nerapin kehidupan Anwar pribadi, kayak misalnya mama suka kayak, ayo buruan gini. Iya mama, segala sesuatunya kita harus tenang. Kayak semalam, mama kan aku punya kafe, bukan kafe sih, warung gitu kan di Pondok Ranggon. Nah terus warungnya itu kemalingan, dijebol sama orang karena memang kondisinya kan masih proses pembangunan kan, masih baru gitu. Ada gas ada banyak lah di situ, terus dicongkel. Terus ada gas buat masak, hilang. Ada kurang lebih 6 gas hilang. Terus mama aku kayak, aduh gimana dong ini? Bilang, mama jangan panik. Itu namanya belum rezeki. Ya udah anggap aja amal. Karena mungkin ada orang yang pengen gas itu. Terus kata mama, oh iya bener, jadi tenang ya gitu. Kalau dulu kan kayak misalnya aku juga ada job tapi ke cancel. Misalnya karena ya mungkin harganya belum deal, waktunya belum deal, terus nggak cocok nih. Aku cuma, ya kok begini sih. Tapi sekarang tuh kayak, oh ya udah, berarti emang belum rezeki gitu. Jadi kayak apapun diudahin dan ya ngelihat segala sesuatunya dari sudut pandang positif. Kalau dulu kan negatif aja kan, kayak oh jangan-jangan Allah marah, jangan-jangan ini begini, jangan-jangan gue performnya jelek. Tapi kalau sekarang ya udahlah, segala sesuatu halnya ikhlasin aja gitu. Jadi lebih kayak santai aja gitu. Masya Allah bener deh. Jadi ada pertanyaan baru sore nih mengenai yang kemalingan itu gimana sih? Apa? Yang kemalingan semalam tadi? Iya jadi kemalingan. Jadi kan aku punya warung nih. Warungnya itu konsepnya adalah warung Betawi. Namanya Bakulannya. Ada di Pondok Ranggon. Dan aku belajar dari yang kemarin kan aku buka segala jor-joran tapi ya qadarullah maaf bangkrut gitu kan. Nah kalau sekarang aku pengen bikin yang bener-bener kecil tapi proses gitu, nggak mau pakai nama Anwar, maksudnya nggak mau dompleng Anwar juga kan, jadi bener-bener kayak ngebangun pelan-pelan. Nah warungnya itu ada di Pondok Ranggon, jadi ada di satu lahan tanah kurang lebih 900 meter. Anwar bikin niatnya mau konsep Betawian. Memang belum dipagar, pagar itu masih pakai pagar yang digesek-gesek gitu, yang didorong gitu. Terus ada yang masuk, papaku memang suka di situ kan, dia suka kayak misalnya ngecek karena memang tempatnya kan rindang kan, kayak buat malam istirahat tuh udah cocok banget. Ke situ ngelihat kok pintunya engsel dari gemboknya itu agak mencong. Pas dia lihat, wah gas udah pernah ada kan, nyetok gas banyak kan buat masak. Terus langsung ke rumah, biasa namanya orang tua kan panik kan. Di rumah katanya di warung ada yang ngejebol katanya gitu. Terus mamaku datang ke situ. Kan ada TV gede juga, akhirnya mamaku bawa papaku tong-tong TV, takutnya tadi dipaling juga gitu. Rugi berapa banyak? Apa? Ruginya berapa banyak kira-kira? Ya paling yang hilang kemarin sih perabotan yang lain enggak, karena kan memang nggak bisa maksudnya nggak ada barang berharga juga, paling cuma dagangan-dagangan doang. Gas doang ada kurang lebih 8 deh. 8 gas yang biru itu kan. Itu hilang, 8-8-nya gas. Jutaan dong? Ya lumayan lah ya, kan nggak tahu deh gas pasti sejuta ya, sejuta 500 ya. Segituan lah ya gas berapa sih, 12 kilo ya? Iya 12 kilo. Ya kayak gitu, jadi kayak ya udah aku bilang ya udah nggak usah panik, aku bilang ntar ngomong gitu, ntar Anwar beliin lagi gasnya, tetap Anwar lagi yang beli gitu. Karena buat tenangin mereka kan gitu, karena ya itu mungkin udah takdir kali, aku bilang coba mungkin jarang sedekah kali, aku bilang kayak gitu, atau mungkin emang orang pengen, ya udah orang pengen kasih aja gitu, jangan pelit ya gitu. Jadi kayak ya udah tetap tenang, ikhlasin, dan nggak ada yang hal-hal yang hilang. Cuman untungnya tadi kan mamaku baru beli TV kan, TV-nya lumayan gede kan buat di warung itu, digotong lagi ke rumah. Udah gue merasa bawa TV, gue bilang katanya lagi ngapain sih orang dagang bawa TV. Berarti gak bakal rencana ngelaporin? Nggak usah laporan lah, karena kan yang hilang juga bukannya harga diri ini. Kalau harga diri yang hilang aku laporan, Pak polisi, harga diri aku hilang. Ini kan cuma gas, nggak seberapa juga, dan maksudnya nggak merenggut nyawa juga, tapi nggak menghalalkan orang buat maling juga ya, tetap nggak boleh hak orang diambil. Tapi kayak ya udahlah, gitu aja gitu. Oke, terima kasih banyak Mas. Makasih, Masya Allah. Dia mengayuh sepeda sejauh 36 kilo. Kalau beda kota, aman ya? Aman? Ya mungkin Pak Anwar mengenai Ya. ada bocah yang umur 10 tahun gitu, dia tinggal di dinas sosial, terus tiba-tiba dia istilahnya pergi gitu selama 36 kilo untuk mencari ibunya di beda kota. Itu menurut Anwar seperti apa mungkin melihat? Kasihan banget. Mungkin buat teman-teman semuanya kali ya yang kan sekarang banyak nih, kalau lihat di media sosial banyak banget teman-teman yang peduli ya kan. Mungkin boleh dibantu, apalagi ini kan anak kecil, anak berkebutuhan khusus, mau nyari ibunya. Mungkin ya balik lagi sih Anwar juga, kalau misalnya di usia segitu nggak ada orang tua kayak gitu pasti bakal nyari sih. Mungkin ada satu kerinduan, ada batin yang hilang gitu, wajar sih, usahanya luar biasa. Tapi karena kebutuhan khusus ya harus dibantu lah, disupport sama orang-orang. Mungkin
bisa kita cari pengumuman orang tuanya seperti apa. Kalau misalnya ntar dia tiba-tiba pergi aja sendiri kan kita nggak ada yang tahu ciri-cirinya ibunya seperti apa. Takutnya malah nyusahin si anak ini. Pokoknya buat orang-orang sekitar, orang sekeliling yang memang tahu keberadaannya dan tahu si anak kecil ini mungkin tetangganya atau apa, ya bisa dibantu lah buat sampai nanti nyari kemana ke orang tuanya. Karena Anwar yakin banyak banget sekarang orang-orang baik, apalagi sekarang kekuatan media sosial kan bener-bener membantu banget. Itu sampai bahkan kemarin ada juga tuh yang hilang orang tuanya karena media sosial akhirnya bisa bertemu kayak gitu. Tapi melihat usaha dia kayak sampai mengayuh sepeda berpuluh-puluh kilometer, kayak hebat. Itu luar sih, bocah biasa, itu 10 hebat tahun. banget, itu hebat banget karena ya balik lagi ya seorang anak mungkin rindu sosok ibunya gitu. Ya makanya tadi Anwar bilang kalau Anwar ada di posisi itu pasti Anwar sama bakalan nyari kemanapun gitu kan. Ya namanya orang tua kandung, gimana sih yang lahirin kita kayak gitu. Pokoknya mudah-mudahan semua jerih payahnya insya Allah dikasih jalan yang terbaik dan ketemu sama orang tuanya deh, amin ya Allah. Audio Jungle.